teman-teman menunggu lama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Dinas Kesehatan Kota Bandung, peserta FGD pada pagi hari ini. Kelihatannya memang cukup banyak ya. Saya lihat partisipannya mencapai 156 orang. Ini adalah terdiri dari puskesmas dan FKTP lainnya gitu ya. Mungkin barangkali ada klinik, ada praktek mandiri gitu mungkin barangkali. Pagi ini saya diminta oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk menyampaikan peran FKTP swasta dalam pencapaian SPM bidang kesehatan melalui implementasi Permenkes nomor 43 tahun 2019. Permenkes 43 2019 ini adalah tentang puskesmas. Ini memang menarik kalau dikaitkan dengan SPM karena puskesmas itu agak berbeda dengan fasilitas kesehatan yang lain. Apa bedanya? Dia adalah konsepnya kewilayahan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat atau seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja puskesmas itu. Tentu dalam mewujudkan bagaimana kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayahnya, saya yakin pasti tidak bisa dilakukan oleh puskesmas itu sendiri, tetapi pasti juga harus bekerja sama dengan jejaring, termasuk juga bagaimana bidan praktek mandiri, klinik, dan juga yang lain-lain tadi gitu. Nah, inilah mungkin barangkali yang perlu kita diskusikan bersama agar teman-teman dari yang selama ini bekerja di puskesmas itu juga bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, dapat memberikan pelayanan dengan baik, apalagi kalau ini dikaitkan dengan dengan SPM gitu ya. Bapak Ibu, saya dalam paparan ini ingin menyampaikan 4 hal ya. Yang pertama adalah PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Ini sebenarnya adalah perintah dari perintah. Atau Ibu pada ke mana teh? Ke puskesmas. Agak bocor ya. Perintah dari Undang-Undang 23 tahun 2014, lalu ada Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang SPM atau tentang standar teknik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Ini perintah dari PP nomor 2, lalu ada Permenkes nomor 43 tadi, bagaimana puskesmas dalam mewujudkan SPM ini, lalu bagaimana sih kira-kira peran FKTP swasta dalam pencapaian SPM ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah PP nomor 2 tahun 2018, standar pelayanan minimal ini memang ada 6 hal ya yang diatur di dalam PP ini, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lalu perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan yang terakhir adalah sosial. Nah, terkait dengan SPM kesehatan ini, bagaimana sih hal-hal apa saja yang dimuat? Paling tidak ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah jenis pelayanan dasarnya itu seperti apa, bagaimana mutu pelayanan dasar, dan bagaimana penerima pelayanan dasar. Ini penting gitu. Nah, seringkali ketika kita bicara masalah SPM, itu adalah kalau dulu ya konsepnya itu adalah ini sekian persen tercapai, untuk bayi misalnya untuk sekian persen tercapai, untuk pelayanan ibu hamil sekian persen gitu. Mestinya enggak. Ketika kita bicara masalah standar pelayanan minimal itu mestinya harus 100%, karena konsepnya terkait dengan standar pelayanan minimal itu adalah bagaimana pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat itu bisa terpenuhi. Sehingga kalau konsepnya adalah kurang dari 100%, itu pasti ada pelayanan-pelayanan dasar yang dia tidak bisa peroleh. Nah, ini yang diubah di dalam konsep terkait dengan SPM ini. Jadi dia harus terpenuhi 100% gitu misalnya. Nah, ini adalah
kesehatan. Jadi ada pertama adalah SPM bidang untuk daerah kabupaten. Yang kedua adalah ada untuk daerah provinsi. Untuk kabupaten kota ini adalah ada 12 gitu ya yang yang harus dilaksanakan oleh teman-teman kabupaten kota. Memang sebagian besar adalah bagaimana hal ini yang bersifat promotif preventif. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi bagaimana terkait dengan pola penyakit yang berubah ya. Dari dulu adalah penyakit menular, infeksi, sekarang adalah penyakit tidak menular. Tetapi memang yang beberapa tahun terakhir ini penyakit tidak menular itu justru menduduki 5 besar angka kematian seperti hipertensi, diabetes gitu ya, dan juga yang lain-lain jantung gitu misalnya itu dia adalah menduduki 5 besar untuk kematian. Ini yang mungkin barangkali juga menjadi concern teman-teman di puskesmas karena puskesmas itu di dalam memberikan pelayanan itu adalah lebih dititik beratkan ke promotif preventif tetapi tidak meninggalkan kuratif. Memang yang agak ironis akhir-akhir ini adalah sejak adanya JKN lalu banyak peserta JKN yang didaftarkan di puskesmas itu malah agak berubah ya. Maksudnya berubah itu ada banyak puskesmas ini terutama adalah tenaga perawat bidan itu duduk di BP, duduk di ruang puskesmas gitu perawatan kesehatan itu ketimbang mereka. Gitu. Nah ini yang motif preventifnya tidak tergarap dengan baik. Sudah akhirnya tadi disampaikan oleh teman-teman provinsi yang bukan karena persoalan makan gitu kan ya karena ini tidak di-manage dengan baik oleh teman, tidak ada edukasi dengan baik itu selalu meningkat. Kenapa? Karena teman-teman puskesmas lebih banyak konsentrasi atau lebih banyak memberikan pelayanan di dalam gedung karena nunggu orang-orang yang sakit tadi yang dia peserta JKN. Kedua adalah SPM Kesehatan Daerah Provinsi. Ini ada 2 Bapak Ibu, yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana gitu di tingkat provinsi. Artinya di sini sudah lintas wilayah kabupaten kota. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. Inilah hal-hal yang akan diukur nanti sampai dengan 2024 itu seperti apa gitu. Lalu sebelum 2024 itu juga nanti akan dipotong-potong gitu setiap tahunnya. 2021 capaiannya seperti apa, 2022, 2023 yang nanti akan terakumulasi di akhir RPJMN yaitu tahun 2024. Nah, terkait dengan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan, ini memang ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan standar jumlah dan kualitas barang atau jasa. Yang kedua adalah terkait dengan standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya bidang kesehatan. Dan yang ketiga adalah petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tadi itu. Bagaimana cara menghitung biaya, gitu misalnya ketika akan melakukan pelayanan terhadap ibu hamil, gitu. Maka dia bisa dihitung. Kalau jumlah rata-rata usia produktifnya adalah sekian, maka CBR-nya adalah sekian persen, maka dia akan ada ibu-ibu yang hamil sekian orang, bagaimana itu cara itu ada. Lalu bagaimana standar jumlah dan kualitas tadi itu bagaimana sih cara menentukan pelayanan tadi? Bagaimana dia harus dilakukan ANC 3 kali gitu kan minimal. Sekarang sebentar lagi akan berubah menjadi 6 kali gitu. Lalu bagaimana PNC-nya gitu. Misalnya bagaimana untuk pelayanan persalinannya tadi ketika dia ada penyulit
dia harus dilakukan segera dirujuk dan yang lain-lain tadi itu. Nah, terkait dengan penerima pelayanan Bapak Ibu, ini adalah di dalam di dalam peraturan Menteri Kesehatannya itu memang ada 9, tetapi saya ingin mencoba untuk menyambungkan dari yang atas tadi. Penerima pelayanan ini adalah mulai dari bagaimana untuk ibu hamil, untuk ibu bersalin, untuk bayi. Ini adalah penerima pelayanan, termasuk juga balita, lalu juga bagaimana usia pendidikan dasar, lalu juga usia produktif. Ini adalah penerima pelayanan dasar bidang kesehatan. Tetapi ketika dia di provinsi, siapa ini yang penerima pelayanannya? Adalah penduduk yang terdampak krisis, penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. Itu adalah masyarakat-masyarakat yang penerima pelayanan tadi itu. Nah, sekarang kita ingin coba masuk ke dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Permenkes nomor 4 tahun 2019 ini adalah perintah dari PP nomor 2 tahun 2018. Nah, ini kalau kita coba lihat Bapak Ibu, memang SPM bidang kesehatan ini adalah ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2018. Secara umum ada 2 hal. Yang pertama adalah jenis dan penerima pelayanan dasar kesehatan itu seperti apa, lalu bagaimana mutu pelayanan dasar kesehatan. Yang pertama, ketika kita bicara masalah jenis dan penerima, maka jenis pelayanan dasar kesehatan ini sudah sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2018. Karena di sana sudah given gitu, sudah ditentukan. Yang kedua, siapa sih pelaksana untuk pelayanan dasar kesehatan ini? Agar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Maka di sini adalah ada fasilitas kesehatan, baik itu milik pemerintah pusat, milik pemerintah daerah, maupun swasta. Artinya apa? FKTP yang swasta tadi itu juga harus berperan aktif di dalam pelaksanaan SPM ini, di dalam pencapaian indikator-indikator yang ada di dalam SPM tadi itu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Contoh misalnya, bagaimana ketika melakukan ANC itu adalah bisa dilakukan dokter, bisa juga dilakukan oleh bidan. Gitu. Nah, hal-hal seperti inilah mestinya adalah antara puskesmas dengan FKTP swasta lainnya itu harus berkolaborasi. Bahkan misalnya saya nggak tahu hal ini benar atau tidak gitu. Misalnya ketika ada orang misalnya berobat di fasilitas kesehatan swasta, boleh itu praktek mandiri maupun itu adalah di klinik. Ketika dalam anamnesa, dalam pemeriksaan penunjang tadi itu, lalu di situ adalah didiagnosa tertentu gitu misalnya, yang itu adalah merupakan program nasional, itu harus segera, menurut hemat saya harus segera melaporkan kepada puskesmas. Contoh misalnya, ketika pasien tersebut ternyata adalah TB gitu misalnya, gitu. Ini mestinya harus digeser kepada puskesmas. Karena apa? Karena si pasien TB tadi itu ada yang namanya PMO, gitu. Program untuk minum obatnya tadi itu yang melakukan adalah teman-teman puskesmas. Kami justru khawatir ketika TB tadi itu adalah ternyata ditemukan oleh dokter praktek mandiri, lalu dia dikasih obat, dia tidak dipantau gitu misalnya, itu nanti obatnya itu putus-putus, nanti begitu terasa enak dia diem, dianggap sudah sembuh, nanti begitu bergejala datang lagi ke dokter atau datang lagi ke klinik gitu, terus akan dilakukan seperti itu. Itu yang terjadi nanti akan resisten. Maka mestinya kalau ada hal-hal seperti itu bisa langsung koordinasi dengan puskesmas terkait dengan penemuan kasus dan yang lain-lain tadi. Itu yang sampaikan di sehingga
masyarakat yang yang dia dengan penyakit tadi seperti juga AIDS gitu, itu segera dilakukan penanganan oleh yang memang punya tugas dan fungsi memberikan pelayanan tidak di dalam. Nah, terkait dengan mutu pelayanan, Bapak Ibu, paling nggak ada dua hal. Yang pertama adalah jenis mutu pelayanan dasarnya itu juga sudah ditentukan ini di dalam PP nomor 2 tahun 2018. Sementara teknis mutu pelayanan dasarnya itu saya mencatat ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan standar jumlah, kualitas barang jasa, SDM, yang diperlukan di dalam pemenuhan SPM tadi, dan tata cara pemenuhannya itu seperti apa. Rasanya kalau untuk yang pertama ini rasanya sudah clear betul ya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2018. Karena di sana bahkan cara menghitungnya juga ketika itu adalah biaya itu diberikan contoh. Nah, yang tadi saya sampaikan, capaian kinerja Pemda dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan kesehatan tadi itu harus 100%. Gitu. Karena konsep dasarnya adalah begini. Pelayanan kesehatan dasar itu atau standar pelayanan minimal bidang kesehatan itu adalah sebenarnya hal-hal yang harus diterima oleh masyarakat gitu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasarnya tadi. Ketika di situ katakan misalnya ada sasarannya adalah ada 100 orang, lalu kalau dulu tuh tercapai atau targetnya adalah 85%, maka sebenarnya logikanya 15% ini adalah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Ini yang mestinya tidak. Maka konsepnya itu diubah di dalam PP nomor 2 tahun 2018 yang juga diatur di dalam Permenkes nomor 4 tahun 2018 itu. 100 orang tadi harus mendapatkan pelayanan semua. Harus dipenuhi semua itu mutu pelayanannya. Gitu. Gitu. Jadi konsepnya berubah Bapak Ibu dibanding yang dulu. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk ke Permenkes nomor 43. Saya paling enggak ada 6 hal ya prinsip di dalam penyelenggaraan. Yang pertama adalah prinsip paradigma sehat. Maksudnya apa? Puskesmas ini harus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan melalui germas. Lalu prinsip yang kedua adalah pertanggungjawaban wilayah. Maksudnya apa? Bagaimana puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Artinya apa? Kalau di wilayah kerjanya tersebut adalah ada 3 desa gitu misalnya, 3 desa itu adalah kesehatan bagi penduduk 3 desa tadi adalah menjadi tanggung jawabnya puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas mestinya harus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga jejaring pelayanan kesehatan tadi itu. Kenapa saya sebut sebagai pemangku kepentingan? Juga harus bagaimana lintas sektor, misalnya gitu, misalnya. Kalau di Kota Bandung itu juga sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan gitu, berhias diri dengan cara membangun ini, membangun itu, memperbaiki taman dan segala macam, mestinya hal ini juga harus berkoordinasi dengan puskesmas. Sebagai contoh misalnya, ketika mereka membangun jalan tetapi dia adalah tidak dilakukan dengan baik, gorong-gorongnya dan segala macam tadi, lalu terjadi genangan di sana sini, itu juga akan menimbulkan penyakit. Karena apa? Di situ bisa dijadikan sarang misalnya nyamuk. Nanti akhirnya demam berdarah. Maka mestinya teman-teman puskesmas melalui keslingnya itu juga harus memberikan edukasi dan advokasi kepada PUPR gitu, atau kepada memberikan masukan kepada Pimpronya gitu misalnya. Kalau bangun ini supaya tidak terjadi genangan, karena kalau ini terjadi genangan nanti akan gini, misalnya gitu. Kemandirian masyarakat ini juga penting. Bagaimana masyarakat ini untuk hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Khusus untuk ini di era pandemi sekarang ini itu menjadi penting.
orang seolah-olah ketika dia diminta untuk melakukan 3T itu adalah untuk dirinya, padahal tidak. Itu juga menjaga untuk keluarga, gitu, untuk istri, untuk anak, gitu kan, untuk cucu, untuk kakek, untuk nenek, bahkan untuk masyarakat di sekitarnya, gitu. Bahkan untuk masyarakat di sekitarnya. Saya masih ingat kemarin, ya agak ironis juga sih, gitu ya. Ini kejadiannya adalah malah justru Lebaran tahun yang lalu. Di kampung saya itu ada anak yang pulang dari perantauan, ingin Lebaran, begitu dia Lebaran, sudah selesai, dibalik lagi ke Jakarta, ternyata setelah balik, seluruh keluarga itu adalah positif. Yang ironis adalah 2 kakek dan neneknya itu akhirnya meninggal karena tidak tertolong. Setelah dilakukan tracing, kontak eratnya itu, ternyata pembawa virusnya tadi adalah anak yang dari perantauan untuk ke Jakarta. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus ada pemahaman bersama, harus ada kesadaran bersama bahwa pentingnya untuk hidup sehat secara individu, secara keluarga, kelompok, dan masyarakat itu menjadi penting. Nah, Puskesmas memang memiliki beban yang cukup berat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana mereka tetap stay at home gitu ya dalam PPKM ini gitu misalnya. Lalu yang selanjutnya adalah ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Artinya apa? Pelayanan kesehatan ini harus bisa diakses, terjangkau oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang persoalan kesehatan ini adalah orang sering menyebut orang sakit bisa miskin gitu, tetapi tidak boleh itu membedakan ekonomi. Kira-kira teman-teman Puskesmas bagaimana ini cara memanagenya bahwa ini tidak boleh dari sisi ekonomi. Gitu. Kalau misalnya mereka harus berbayar, tapi dia adalah bukan sebagai peserta JKN. Nah, hal seperti ini, inovasi seperti ini yang mesti harus dilakukan oleh teman-teman Puskesmas. Bagaimana caranya? Ya memang promotif preventif itu harus dikedepankan tanpa harus meninggalkan kuratif dan rehabilitatifnya tadi, gitu. Supaya orang tidak terlalu banyak uang yang ada di masyarakat itu dibelanjakan kesehatan melalui out of pocket-nya tadi. Karena orang bisa miskin di sini. Teknologi yang tepat guna ini. Artinya apa? Bagaimana teman-teman Puskesmas, bagaimana teman-teman jejaring Puskesmas ini bisa memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang ada, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Silahkan gitu. Misalnya bagaimana terkait dengan masalah pengobatan tradisional, bagaimana persoalan pengobatan-pengobatan yang lain yang menggunakan dengan memanfaatkan teknologi tadi. Dan yang terakhir adalah keterpaduan dan kesinambungan. Ini juga menjadi prinsip penyelenggaraan Puskesmas yang juga harus diperhatikan betul. Karena apa? Karena mengintegrasikan, mengkoordinasikan itu memang sesuatu yang gampang gitu ya diucapkan. Tetapi ketika ini adalah diimplementasikan dalam penyelenggaraan UKM dan UKP itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Terkait dengan penyediaan anggaran saja. Nanti boleh didiskusikan ya. Tetapi saya beberapa kali mengikuti hasil penelitian dari teman-teman UI. Cara perencanaan mengalokasikan dana saja masih tetap lebih banyak OKP-nya daripada UKM. Ketika Puskesmas ini adalah lebih didorong ke UKM atau lebih didorong ke promotif preventif, Puskesmas pasti akan tersiok-siok karena kekurangan dana. Karena cara berpikirnya adalah OKP tadi. Sementara Puskesmas ini memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga bagaimana masyarakat yang ada di wilayah ini tadi tetap sehat. Maka bagaimana akan tetap sehat itu promotif preventif yang harus dikedepankan. Gitu. Bagaimana ini bisa dikelola lintas program, lintas sektor,
dalam melaksanakan sistem rujukan juga gitu yang didukung dengan manajemen puskesmas ini juga menjadi penting gitu. Ini juga menjadi penting. Nah, 6 prinsip inilah mestinya harus dipahami bersama. Tidak hanya di internal puskesmas, tetapi juga jejaring puskesmas juga harus paham tentang prinsip penyelenggaraan puskesmas ini. Bahkan kalau di puskesmas itu adalah ada P1, P2, P3. Bagaimana P1-nya itu dia melakukan perencanaan apa sih yang akan kita laksanakan di bulan yang akan datang gitu. Ketika sudah selesai akan dilakukan evaluasi P2 gitu, lalu nanti akan hal-hal apa saja yang tidak tercapai akan dilaksanakan di bulan berikutnya sekaligus untuk perencanaan di bulan berikutnya tadi itu. Itu kalau ini tidak coba untuk dikoordinasikan dengan jejaringnya tadi, pasti banyak yang tidak bisa dilakukan oleh puskesmas sendiri gitu dan tidak banyak yang tidak tercapai dari perencanaan bulanan atau 3 bulanan tadi itu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang puskesmas, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membaca ini utuh gitu. Tetapi saya ada 2 saja catatan. Yang pertama adalah penyelenggaraan fungsi puskesmas itu ada dari 13 ini ada 2 hal yang menarik. Yang pertama adalah melaksanaan pembinaan teknis terhadap institusi jaringan pelayanan puskesmas melakukan dengan FKTP dan rumah sakit di wilayah kerjanya. Menarik ini. Kalau saya banyak mendapatkan telepon teman-teman yang ada di contoh misalnya begini. Pak Sendoyo, bagaimana saya bisa gitu melakukan koordinasi dengan rumah sakit? Antara rumah sakit itu Pak Sendoyo, rata-rata mereka adalah dirutnya itu adalah spesialis, bahkan ada yang subspesialis. Sementara saya ini sebagai kepala puskesmas itu adalah sarjana kesehatan. Saya adalah sebagai dokter. Jadi kelihatan yang saya coba tangkap itu teman-teman bukan melihat ataupun KM yang pada institusi, tetapi di sini mengkaitkan dengan mestinya kalau menurut hemat Pak Ibu itu adalah lalu puskesmas menyelenggarakan fungsi tadi harus melakukan pembinaan terhadap institusi selain puskesmas, melakukan KTP dan kerjanya itu adalah bagian dari kewenangan Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf nih, merasa enggak menurut saya. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang bekerja adalah memiliki berat bagaimana menjaga masyarakat yang ya Bapak Ibu tadi tetap sehat. Maka dari bagaimana melakukan teknis kepada institusi dengan pelayanan kesehatan gitu di situ ada bidan desa, puskesmas pembantu, termasuk juga bagi dengan dan juga rumah sakit di kerja Bapak Ibu. Itu adalah ada satu yang yaitu nomor 10. Koordinasi dan kolaborasi dengan kesehatan di wilayah ketentuan peraturan apa adalah sebagai komando sehingga bagian tadi itu bagaimana persoalan terkait dengan fasilitas yang lain terkait segala macam itu harus dilakukan kolaborasi. Mencontohkan yang sederhana karena itu juga dilakukan penelitian gitu yang menyampaikan
ke kami di Kementerian Kesehatan. Ini ada FKTP swasta, dia adalah ada penemuan tinggi, tetapi rekan ke puskesmas datang dikasih lakukan pemantauan, enak nggak balik lagi. Tapi begitu nanti lagi terus bolak-balik ke situ, resisten baru padahal kalau sejak awal bukan mungkin barangkali itu. Nah, hal seperti ini koordinasi dan kolaborasi dibutuhkan agar masyarakat itu sehat gitu ya. Lalu bagaimana persyaratan dan perizinan? Ini 4 hal Bapak itu yang dipersyaratkan Kesehatan nomor 14 tahun 2021 yang harus memenuhi lokasi, lalu bagaimana peralatan, kefarmasian dan klinik. Nah, ini sudah melalui Peraturan Menteri Kesehatan 11 tahun 2021. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2021 ini adalah perintah dari PP tentang perizinan. PP nomor 5 itu adalah perintah nomor 20 tentang cipta, sehingga puskesmas nanti itu artinya adalah di bulan Juni, tetapi karena terkait dengan peralihan lain kemungkinan bisa running di tanggal 2 September kalau tidak salah nanti oleh teman-teman BKPM. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah bagaimana SPM Kabupaten Kota, paradigma Indonesia Sehat, kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan gitu ya. Kalau ini yang akan dicapai, maka ada 3 hal yang saya lihat bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan upaya kesehatan masyarakat esensial, yaitu pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kalau dulu di dalam Permenkes nomor 28 tentang puskesmas itu seringkali disebut sebagai basic sick gitu ya. Ini sebagai UKM esensial. Lalu di sini ada UKM pengembangan. Artinya apa? Kalau puskesmas itu adalah sudah melaksanakan UKM esensial tadi, dia boleh mengembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya tadi? Ditentukan skala prioritas masalah kesehatan sesuai dengan kekhususan wilayah kerja, potensi sumber daya yang ada atau yang tersedia di puskesmas. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan OKP ini, bagaimana rawat jalan, gawat darurat, persalinan normal, home care, dan juga rawat inap. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ketika puskesmas itu adalah dijadikan FKTP-nya BPJS, lalu puskesmas itu ada yang sampai didaftarkan peserta JKN di situ ada 50.000, 60.000, 70.000 gitu misalnya. Kalau rata-rata 1 bulan itu adalah kurang lebih sekitar 12% saja yang mengakses pelayanan OKP di puskesmas, itu kan kurang lebih berapa? Sekitar 700 plus 140, ada 840 orang. Kalau itu adalah dibagi hari gitu misalnya, dibagi jam gitu, akhirnya apa? Habis itu untuk pemberian OKP, sehingga apa yang terjadi? Tertinggal. Hal puskesmas itu ada tadi promotif preventifnya tadi itu. Dengan sebenarnya bagaimana mewujudkan agar kabupaten kota itu bisa program Indonesia tercapai, dalam penyelenggaraan JKN itu juga dengan baik, tidak kalau puskesmas harus didukung dengan
gitu ya, dengan baik. Dukung dengan jejaring yang atau jaringan pelayanan yang itu tidak, itu pasti terjadi. Bagaimana UKM dan UKP tidak bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau penyelenggaraan JKN itu bagaimana melayani peserta JKN adalah terganggu kesehatan. Oh, itu tidak pernah itu turun ke lapangan. Padahal preventif ini mestinya adalah oleh karena itu jaring itu menjadi penting. Dengan puskesmas pembantu dan praktek bidan di misalnya itu jejaring pelayanan. Bagaimana jejaring ada UKBM, ada klinik, ada rumah sakit, ada juga tempat praktek dan lainnya. Dari jejaring. Maka jejaring tadi ada puskesmas pembantu keliling dan praktek juga UKBM. Inilah sebenarnya ada di puskesmas cara melakukan dan kolaborasi yang menjadi agar masyarakat adalah teman-teman puskesmas. Oleh karena itu, jaring puskesmas melaporkan kegiatan dan pelayanan kesehatan. Contoh misalnya tadi, terkait dengan penemuan kasus. Kalau kasus itu adalah berpotensi menular. Karena apa? Ini harus didatengin itu oleh teman-teman Kesling. Harus didatengin itu sama Promkes. Bu, Bapak, karena berdasarkan hasil dari klinik A, ini adalah TB. Tolong bahkan gitu atau kontak begini, karena kalau enggak nanti satu keluarga bisa tertular semua. Misalnya kayak gitu. Bapak Ibu, karena ini harus didukung dengan pemantauan dan segala macam, kami akan melakukan pemantauan apakah obat yang diberikan dari klinik tadi sudah diminum dengan baik atau belum. Kalau nanti sudah habis Bu obatnya, Ibu bisa ke puskesmas, nanti obatnya langsung kita sambung dari puskesmas dan itu gratis karena ini ada obat program. Misalnya kayak gitu. Misalnya seperti itu. Tapi saya yakin ketika itu adalah klinik, ketika itu adalah praktek pribadi, mungkin tidak akan bisa melakukan itu. Kalaupun toh ada, tidak terlalu banyak. Karena apa? Mereka tidak punya fungsi untuk itu. Yang punya fungsi itu adalah teman-teman puskesmas. Gitu. Walaupun toh ada promotif preventif, tetapi promotif preventifnya adalah lebih ke perorangan. Nah, bagaimana ketika teman-teman jejaring tadi tidak tidak melaporkan, maka dia bisa dikenakan teguran. Nanti juga di bawah akan saya coba sampaikan. Ini adalah peran bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, ada Permenkes nomor 71 gitu ya, tahun 2013. Di sini ada Rumah Sakit di Pratama, lalu di sini ada Permenkes nomor 14 tahun 2021, lalu ini ada Klinik Pratama, juga ada Permenkes tentang standar kegiatan usaha dan penyelenggaraan ini yang Permenkes terkait dengan kesehatan 43 sama izinnya juga kegiatannya itu adalah melalui Permenkes nomor 14, lalu praktek dokter dan praktek dokter gigi. Khusus untuk perizinan di bidang tenaga kesehatan yang keluarannya adalah dalam bentuk surat izin praktek, itu adalah keluar dari OSS. Artinya apa? Dia tetap dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau oleh PTSP di kabupaten kota setempat. Nah, ini praktek mandiri dokter dan dokter gigi, Bapak Ibu, tadi di 2052, saya pikir bagaimana terkait dengan praktek kedokteran, pelaksanaan prakteknya, lalu pelaksanaan praktek terkait dengan pemenuhan standar ya, dia harus standar tadi itu, lalu bagaimana kewenangan, ini adalah apa yang ada di dalam pasal 35 Undang-Undang praktek
kedokteran, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Ini adalah klinik Pratama, Bapak Ibu. Ini yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14, karena di sana ada beberapa hal yang harus diatur. Kalau di KPLI itu ada 12 yang harus dijelaskan. Ketika dia adalah non KPLI itu ada 6 yang harus dijelaskan. Bagaimana definisi, lingkup pelayanannya seperti apa, bentuk pelayanannya seperti apa, lalu jenis pelayanannya seperti apa. Itu harus kita urai satu-satu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14, karena perintah dalam PP Nomor 5 adalah seperti itu tadi. Ini adalah Rumah Sakit Pratama, sama Bapak Ibu, gitu kan. Bagaimana pelayanannya itu, medik umum, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang. Ini juga kita atur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14. Di Pratama itu juga muncul juga, gitu. Ada 4 hal di mana rumah sakit di Pratama itu bisa didirikan. Ini yang memang agak spesifik ya, agak unik gitu. Berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Kalau rumah sakit pada umumnya boleh dia ditempatkan di mana saja, tapi ketika di Pratama dia hanya boleh dibangun di 4 kriteria wilayah ini. Yang pertama adalah di daerah terpencil, yang kedua adalah di daerah perbatasan, daerah kepulauan atau pulau-pulau kecil terluar, lalu di daerah tertinggal, dan yang terakhir adalah memang di daerah tersebut belum tersedia rumah sakit. Nah, sekarang kalau misalnya ini adalah Kota Bandung, tidak mungkin di situ akan ada rumah sakit kelas di Pratama. Kenapa? Karena pasti tidak terpenuhi kriteria wilayah ini. Nah, ke depan satu hal yang ini memang harus dicapai dan tidak mungkin ini akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Apa itu? Adalah terkait dengan masalah bagaimana kita menurunkan angka kematian ibu, gitu kan, dan angka kematian bayi yang masih cukup tinggi. Bagaimana terkait dengan kapasitas tenaga kesehatan untuk sistem rujukan maternal. Lalu tata laksana pelayanan kesehatan ibu, anak, serta pelayanan Kespro. Ini juga belum berjalan secara optimal. Prevalensi stunting masih cukup tinggi. Prevalensi penyakit menular seperti HIV, AIDS, TB, malaria juga masih cukup tinggi juga. Penyakit menular, tidak menular maksud saya, seperti stroke, jantung, diabetes yang tadi saya sampaikan ini adalah sudah menduduki peringkat atas gitu ya, 5 besar untuk kematian. Ini juga tidak mungkin juga akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tetapi juga dibutuhkan peran dari teman-teman dinas kesehatan, peran dari teman-teman puskesmas, termasuk juga sistem rujukan pelayanan kesehatan juga yang belum optimal. Seringkali ketika itu adalah peserta JKN, mestinya dia adalah bisa di handle di FKTP, tapi justru ini dirujuk. Maka kalau Bapak Ibu coba lihat KBK itu adalah dia tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah kunjungan untuk dirujuk gitu misalnya. Nah, bagaimana terkait dengan RPJMN dan SPM tidak tercapai dengan baik, maka transformasi kesehatan ini menjadi penting. Optimalisasi peran jejaring puskesmas, penguatan sistem informasi dan surveillance, integrasi pemberian pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, lalu yang terakhir adalah peningkatan koordinasi antara puskesmas dengan FKTP, termasuk juga FKTP swasta. Ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Ini tadi Bapak Ibu yang saya ingin penekanan sekali lagi bahwa koordinasi EKTP swasta dalam mewujudkan wilayah itu menjadi memiliki peranan yang sangat strategis. Karena apa? Puskesmas itu harus didukung dengan jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas itu sendiri. Kalau jejaring puskesmas adalah tadi ada puskesmas keliling, puskesmas bantu, bidan desa. Kalau jejaring pelayanan puskesmas itu adalah bisa UKBN, bisa upaya kesehatan sekolah, lalu rumah sakit, klinik, tempat praktek mandiri, dan yang lain-lain. Dan mereka harus wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan tadi itu kepada puskesmas, supaya puskesmas tahu bagaimana cara memanage kesehatan yang ada di masyarakat yang ada di wilayahnya tadi. Nah, contoh misalnya bagaimana terkait dengan masalah penemuan kasus dari pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya. Puskesmas wajib melaporkan kepada domisili asal pasien. Ini penting. Itu. Contoh misalnya,
ketika ada pasien yang selama ini dia adalah ada penyakit yang di situ harus di-manage terus oleh puskesmas, tiba-tiba dia harus pindah dan segala macam, dia harus melaporkan. Supaya apa? Supaya terjadi konsistensi dan kesinambungan di dalam pelayanan tadi itu. Dinas kesehatan di mana pasien tadi berdomisili. Gitu. Ketika teman-teman OKBM tadi, jejaring pelayanan puskesmas tadi adalah tidak memberikan laporan dengan baik, sebenarnya ada sanksinya juga, yaitu bisa dilakukan teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan atau pencabutan izin operasional. Ini sebenarnya mekanisme yang dibangun di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Itu mungkin barangkali Ibu Moderator yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai peran SKTP swasta, juga koordinasi antara puskesmas dengan SKTP swasta di wilayah kerjanya. Baik, kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Pak, jika ditemukan penyakit program di klinik swasta, untuk pelaporannya sebaiknya pasien diarahkan ke puskesmas sesuai wilayah kerja klinik atau puskesmas sesuai dengan KTP pasien. Terima kasih. Baik, mungkin bisa direspon terlebih dahulu. Dia adalah dilaporkan dilaporkan kepada puskesmas di wilayah klinik tadi itu ya. Kalau klinik itu adalah ada di wilayah kerja puskesmas A, maka dia dilaporkan ke puskesmas A. Tapi ketika pasien tersebut adalah ternyata tinggal di luar wilayah puskesmas tadi itu yang harus dilaporkan ke kepala dinas. Jadi bukan FKTP swasta yang langsung melaporkan ke dinas, tetapi puskesmas, Ibu. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Tadi dari puskesmas, dari klinik Pratama ya. Baik, kalau sudah jelas, mungkin yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk raise hand. Hadir juga di pertemuan ini beberapa kepala UPT Puskesmas, kemudian dari lintas sektor, ada dari Seksian Eskrimtrad, dari Seksi JPRK, dan dari Subbagian Probdatin. Mangga apabila yang ingin bertanya, ini ada yang raise hand dari Puskesmas Ahmad Yani. Mangga disilakan untuk open mic. Ibu Rizka dari Puskesmas Ahmad Yani, mangga boleh silakan di open mic saja. Berlanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ibu Tuni, Puskesmas Citarik. Izin bertanya, dalam paparan ada sanksi bila jejaring tidak melaporkan hasil pelayanan kesehatannya. Siapa yang memberi sanksi dan bentuk sanksinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, kalau kan bisa tertulis sampai gitu ya. Lihat dari print yang ada, izin itu adalah dikeluarkan oleh siapa,
akan izin juga itu mencabut, tidak boleh yang lain. Karena itu ketika FKTP swasta tadi adalah tidak melaporkan dan segala macam dengan kegiatan dan juga sesuai dengan tiga, mestinya teman-teman puskesmas itu melaporkan ke sehingga nanti dinas sudah melakukan penerapan tadi itu namanya mulai dari aturan tertulis dengan izin. Itu Teh, makasih Teh. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang lainnya dari klinik mungkin? Dari lintas program, disilakan. Saya izin bertanya. Pak Sundoyo, izin bertanya. Saya dari seksi PTM dan Kesehatan Jiwa, sebetulnya yang menjadi penyelenggara kegiatan pada hari ini, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi alasan mengapa kami melakukan kegiatan ini karena dari hasil analisa kami untuk Kota Bandung ini banyak sekali FKTP swasta. Klinik saja pertama ada 200 lebih. Di mana mungkin juga banyak penduduk kami yang berobat atau mendapatkan pelayanan kesehatan itu banyaknya di FKTP swasta. Tetapi dari analisa kami ini masih sebagian besar FKTP itu belum menyampaikan laporan, Pak. Belum menyampaikan laporan kepada puskesmas setempat. Nah, yang berkaitan dengan pertemuan bahwa pembinaan rumah sakit sebagai jejaring dari puskesmas juga menjadi salah satu tanggung jawab dari puskesmas setempat di mana rumah sakit tersebut berada. Mohon gambaran Pak, sampai sejauh mana pembinaan yang bisa dilakukan oleh puskesmas terhadap rumah sakit, karena terus terang untuk kami di Kota Bandung, selama ini laporan-laporan terkait hasil pelayanan kasus kesakitan, itu yang ke puskesmas baru dari FKTP saja, itu pun baru klinik. Dokter itu belum berjalan seluruhnya. Sedangkan untuk klinik utama dan rumah sakit ini memang belum berjalan melakukan pelaporan ke puskesmas. Jadi kebijaksanaan gitu ya, istilahnya kami kemarin klinik utama dan rumah sakit itu langsung ke dinas kesehatan. Tetapi ini juga tidak sampai 50% yang rutin melaporkan laporan bulanan. Jadi pertanyaan pertama tadi, sampai sejauh mana kewenangan puskesmas memberikan pembinaan kepada rumah sakit. Yang kedua, menindaklanjuti juga pertanyaan sebelumnya, Pak, level dari sanksi bagi jejaring yang tidak menyampaikan laporan, sejauh mana yang dilakukan oleh puskesmas dan sejauh mana yang boleh dilakukan oleh dinas kesehatan. Ya, terima kasih Bu. Nanti Bu Anissa, duanya boleh ya panggilnya. Siapa yang tanya? Bu Intan ya? Ya, Betul, Pak. Jadi begini. Memang tidak seluruhnya pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit itu bisa selesai gitu di rumah sakit. Seringkali ini adalah rujuk balik, seringkali dia tidak rujuk balik, tetapi dia belum tuntas betul. Lagi-lagi lah, dia yang membutuhkan waktu cukup lama gitu. Misalnya tadi terkait dengan TB, terkait dengan HIV/AIDS, terkait dengan ODGJ gitu misalnya. Hal seperti ini kalau tidak dilakukan koordinasi, tidak dilakukan kolaborasi antara puskesmas dengan rumah sakit gitu. Kalau pasien yang menderita TB, pasien yang menderita HIV/AIDS atau orang yang dengan ODGJ tadi itu memang tidak bisa dilakukan di FKTP, tetapi itu harus ditangani di rumah sakit. Lalu rumah sakit ini karena memang sudah stabil, sudah dia bisa
dikembalikan ke keluarganya, dikembalikan ke masyarakat, ini memang harus dilakukan pemantauan oleh teman-teman puskesmas. Oleh karena itu, maka teman-teman perlunya teman-teman rumah sakit untuk teman-teman rumah sakit untuk bagaimana berkoordinasi, bagaimana melaporkan kasus-kasus yang seperti itu tadi menjadi penting. Yang kedua juga misalnya begini, laporan-laporan yang ada dari FKTP swasta, dari juga rumah sakit tadi misalnya gitu, itu juga kan bisa digunakan juga, atau itu juga akan digunakan juga ya sebagai bahan untuk menyusun perencanaan, baik itu perencanaan bulanan maupun perencanaan 3 ya. Terus nanti ada lokakarya mini di situ dibahas dan segala macam. Lalu nanti setelah bulan itu sudah dilaksanakan, gitu, apa sih yang tercapai, apa sih yang tidak tercapai, itu memang dibutuhkan informasi, itu dibutuhkan laporan dari berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah FKTP swasta dan rumah sakit yang ada di wilayah tersebut. Itu mungkin barangkali Bu Intan. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang sudah raise hand. Ada Pak Doni dari Subag Progdatin. Mangga Pak Doni untuk open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas penyelenggaraan pertemuannya. Juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi-materinya. Dari beberapa materi yang kami perhatikan, tadi sudah ada peran puskesmas dan peran fasilitas kesehatan swasta, terutama untuk menunjang SPM. Dalam hal ini juga banyak SPM yang di sektor PTM. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan untuk PTM ini khususnya, terutama yang SPM yang PTM ini, misalnya di dalamnya yang pemeriksaan usia produktif, itu juga dibuat ikatan atau peraturan kepada masyarakatnya juga. Jadi kami sebagai petugas kesehatan, fasilitas kesehatan tidak bertepuk sebelah tangan. Seperti saya misalnya yang usia produktif, punya ikatan atau punya kewajiban untuk mengunjungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan swasta karena sudah ada peraturan yang mengikat itu, sehingga itu bisa tidak bertepuk sebelah tangan. Masyarakat punya tanggung jawab untuk memeriksakan kesehatannya. Fasilitas kesehatan sudah siap untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Pak Doni, terima kasih. Saya boleh klarifikasi untuk komen dan pertanyaannya Pak Doni. Maksudnya yang diminta untuk aturannya ini mengatur masyarakatnya ya? Betul Pak. Gimana? Betul Pak. Jadi kira-kira ada nggak Pak atau memungkinkankah untuk dibuat peraturan entah itu di tingkat pusat atau di skup daerah untuk juga mengikat peraturan bagi masyarakat sehingga mereka mempunyai tanggung jawab untuk memeriksakan dirinya lah, katakan begitu, terkait terutama indikator-indikator SPM. Terima kasih Pak. Ya, kalau SPM ini memang konsepnya adalah bagaimana pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan dasar ya. Memang kalau dilihat dari sisi narasi kalimatnya itu memang yang aktif ya, itu adalah pemerintah daerah, gitu, kabupaten kota dan provinsi tadi. Walaupun toh tidak tertutup kemungkinan bagaimana masyarakat itu juga bisa ikut berperan aktif di dalam pencapaian SPM tadi itu. Yang kedua, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, saya ingin sampaikan begini. Memang seringkali masyarakat kita ini kalau
baca aturan itu sering terpotong-potong dan itu diambil yang menguntungkan gitu masyarakat gitu. Contoh misalnya gitu. Di dalam Undang-Undang Kesehatan itu juga ada loh. Bagaimana hak dan kewajiban masyarakat. Itu ada di sana. Karena kewajiban dia harus menjaga kesehatan dari individu, dia sendiri, keluarga dan masyarakat gitu. Tetapi di era pandemi seperti ini, ketika dia itu adalah akan dilakukan vaksin, lalu vaksin itu adalah sebuah keharusan, gitu, yang dibaca hanya haknya, gitu. Bahwa masyarakat itu berhak untuk menentukan pilihan terhadap kesehatan sendiri. Gitu. Bahkan ada orang yang bilang, saya juga berhak juga untuk menentukan kesehatan sendiri dan itu dijamin di dalam Undang-Undang Kesehatan, maka saya nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Itu bagian dari pilihan untuk menentukan kesehatan saya. Padahal ada kewajiban tapi tidak pernah dibaca. Gitu. Nah itu artinya apa? Sebenarnya yang ditanyakan oleh Mas Doni tadi, kalau memang tidak ada peraturan yang khusus tentang itu, gitu ya. Tetapi kalau kita cermati di berbagai peraturan yang ada, mulai dari tingkat undang-undang, PP, peraturan menteri kesehatan, itu banyak, banyak yang sudah mengatur tentang itu. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 itu, di Undang-Undang Nomor 23 itu ada 4 hal bagaimana itu yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan daerah. Itu juga ada bagaimana peran serta masyarakat diatur juga di situ. Bagaimana sih peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya adalah terkait dengan bidang kesehatan. Sebenarnya sudah ada, Mas Doni, cuman memang tidak terkumpul dalam satu dalam satu peraturan. Tetapi memang ini di berbagai peraturan yang ada. Contoh misalnya ketika di Puskesmas juga di situ ada bagaimana peran serta masyarakat. Itu juga diatur juga. Memang tidak semua itu dikelompokkan menjadi satu. Itu mungkin barangkali Mas Doni. Terima kasih Mas Doni. Tapi ini masukan, saya pikir cukup bagus kalau memang nanti suatu saat kita ingin mencoba untuk bagaimana mendorong masyarakat dalam berperan serta untuk pembangunan kesehatan, tetapi mereka yang aktif gitu ya, bukan selalu pemerintah, selalu puskesmas yang aktif. Saya rasa ini masukan yang cukup baik lah ya, cukup bagus. Terima kasih Mas Doni. Baik Pak, terima kasih juga atas jawabannya. Teh Yulia, saya boleh 5 menit lagi selesai nggak? Saya dipanggil-panggil lagi nih sama Boleh, BPK. boleh Pak. Mungkin kalau memang gitu ya. ada satu pertanyaan atau kita cukupkan? Masih ada Ya, satu nggak? saya yang malah lebih senang gini, Mbak Teh Yulia. Saya senang gini. Gimana, Pak? Biasanya memang kalau terkait dengan FGD seperti ini, gitu ya, atau seminar atau apapun lah namanya, biasanya masalah waktu selalu kurang gitu ya. Gini, nanti Teh Yulia boleh share nomor telepon saya ke teman-teman peserta FGD hari ini. Kalau memang mau tanya nanti panitia ke saya, atau mau langsung nanya ke saya juga boleh gitu melalui WA. Insya Allah selalu pasti akan. Itu aja ya. Baik Pak, baik. Nanti kami akan sharekan nomor Bapak. Barangkali nanti ada dari peserta pertemuan hari ini yang masih belum sempat bertanya. Baik Pak, mungkin untuk paparan materinya kami ucapkan terima kasih banyak. Sudah barang tentu apa yang sudah disampaikan itu sangat membuka wawasan lagi bagaimana peran FKTP dan koordinasi antara Puskesmas dengan FKTP di wilayah kerjanya. Saya ucapkan terima kasih. Bapak mangga dipersilahkan untuk melanjutkan acara atau kesibukannya. Baik, terima kasih Tete. Saya izin lip ya. Ya, terima kasih banyak Pak Mohon maaf Sundoyo. kalau ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami ucapkan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri dulu ya, lip. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.